Ustadz, apa yang dimaksud dengan madhab dan bagaimana hukumnya bermadhab? Baik, saya ada bahasan yang khusus tentang hal ini dalam fikih ikhtilaf. Coba kita lihat sebentar ya. Bismillah. Baik. Bagi yang ingin copy nanti filenya boleh ya. Fikih ikhtilaf itu bahasan khusus untuk membahas hal-hal yang diperselisihkan dalam agama kita. Misal, dalam sholat baca bismillahnya ada yang disirkan, dijaharkan, nggak baca sama sekali, mana yang paling benar. Dalam hal misalnya sholat subuh, ya, ada kunut, ada yang tidak, mana yang harus diikuti. Dalam kita akan sujud, ada yang telapak tangannya duluan, ada yang lututnya duluan, mana yang tepat, ya. Itu bahasanya fikih ikhtilaf. Nah, ini pertanyaannya kita jawab. Apa yang dimaksud dengan madhab? Apakah kita bermadhab atau tidak? Saya ingin terangkan dengan cepat dulu, perhatikan ke sini, Bapak Ibu sekalian. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus untuk menerangkan ajaran Islam. Ya. Diberikan bekal oleh Allah supaya dengan ajaran Islam itu bisa baik, kembali kepada asalnya, diturunkan satu Al-Qur'an, wahyu yang langsung turun dari Allah. Yang kedua, diberikan kemampuan untuk menafsirkan dan menjelaskan kandungan Quran itu, disebut dengan hadis atau sunnah. Jelas sampai sini? Jadi tugas Nabi menyampaikan Quran. Penyampaian ajarannya ini disebut dengan sunnah. Karena itu setiap umatnya wajib untuk beribadah sesuai dengan Quran dan sunnah. Tidak mungkin ngambil yang lain. Ya, tidak mungkin ngambil yang lain. Karena Nabi hanya ditugaskan dua hal ini. Ya. Diturunkan Quran, minta disampaikan. Kemudian yang kedua, dijelaskan. Penjelasannya disebut dengan sunnah. Dalam semua aspek kehidupan. Dalam semua aspek kehidupan. Saya percepat. Ketika Nabi mengajarkan Al-Quran dan sunnah, yang menerima para sahabat. Ya. Disebut sahabat ada beberapa syarat, umumnya 3. 1, hidup semasa dengan Nabi. Semasa dengan Nabi, sezaman. Yang kedua, melihat Nabi. Melihat Nabi. Yang ketiga, beriman pada Nabi sampai wafat, sampai meninggal. Ya. Kalau keluar dari 3 syarat ini, maka tidak disebut sebagai sahabat. Contoh, hidup semasa dengan Nabi, beriman pada Nabi, tapi tidak pernah melihat Nabi. Itu tidak disebut sahabat, tidak disebut sebagai sahabat. Ya. Contohnya Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni, luar biasa, orang saleh, ya. Sudah pernah dengar kisahnya? Di ujung saja kalau belum pernah dengarnya. Uwais Al-Qarni nggak melihat Nabi, hidup semasa dengan Nabi, beriman pada Nabi, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, maka tidak disebut sebagai sahabat. Sebaliknya, Musailamah Al-Kadzdzab, hidup semasa dengan Nabi, beriman pada Nabi, melihat Nabi, tapi setelah Nabi wafat langsung mengatakan, saya Nabi baru mendapatkan risalah. Saya ingin memberikan pesan yang sangat kuat. Hati-hati dengan tutur kata kita, karena langsung turun ayat Al-An'am 93. Ya. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapa orang yang paling zalim dibandingkan orang yang sering berdusta kepada Allah? Di antara dustanya, 1, mengaku-ngaku Nabi. Mengaku-ngaku Nabi. Yang kedua, maaf, tidak mengaku Nabi tapi mengatakan wahyu turun pada saya, padahal nggak pernah turun. Memang tidak mengatakan saya Nabi, tapi mengatakan baru diturunkan wahyu pada saya, tapi wahyu nggak pernah turun. Karena Allah nggak pernah menurunkan wahyu lagi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Maka orang seperti itu, perhatikan, kalau tidak bertobat sebelum meninggal dunia, maka cara meninggalnya itu, perhatikan, Anda bisa saksikan fi ghamaratil maut, saat dia tersiksa akan meninggal dunia, wal malaikatu basitu aydhihim, malaikat membentangkan sayapnya, itu akan memukul-mukul dulu wajah sampai bagian belakangnya. Jadi sebelum dicabut nyawanya dipukul-pukul dulu. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum, di ayat yang lain akan dipukul-pukul bagian depan sampai bagian belakangnya sampai sulit, merasakan kesakitan luar biasa. Baru kemudian nyawanya dicabut. Hati-hati, hati-hati, ya. Para sahabat menerima Al-Quran dan Sunnah itu jarang sedikit yang menulis. Jarang yang menulis, tidak ada yang mengkodifikasikan kecuali 1-2 orang saja. Paling menulis di batu, di pelepah kurma dan sebagainya. Kebanyakan menghafal. Masya Allah. Orang Arab itu keistimewaannya itu kuat sekali ingatannya. Sekarang agak berkurang, sulit menemukannya. Tapi zaman Nabi, saya waktu kuliah di Tripoli, ada seorang staf namanya Ustadz Mabruk. Masya Allah. Beliau sudah menginput data ribuan mahasiswa. Saya jalan dengan kawan namanya Mas Bahrus, ya. Ketika kami jalan bertemu beliau, ditanya, ya Syekh man hadha? Saya bilang, hadha Mahrus, ini Mahrus. Mahrus bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan, disebutkan sampai 5 kakeknya ke atas. Dari sekian ribu mahasiswa yang gak pernah lihat wajahnya. Itu keutamaan orang Arab, ya. Karena itu mereka hafal Quran walaupun tidak menulis. Hafal Qurannya.
Masya Allah. Dan hafal di dalam kepalanya. Karena hafalan terbagi dua ya. Ada hafal di luar kepala, ada hafal di dalam kepala. Ini hafal dalam jiwanya. Saking hafalnya, Masya Allah, salatnya luar biasa. Utsman bin Affan, Pak. Utsman bin Affan. Beliau orang sibuk, pebisnis, selalu merantau keluar masuk Madinah. Tapi dalam sibuknya, jangan tanya wajibnya. Sunnahnya nggak ketinggalan. Tahajudnya khatam Quran. Tahajudnya khatam Quran. Umar bin Khattab gak mau kalah. Sehari semalam 4 kali khatam Quran. 2 kali siang, 2 kali malam. Kita ada di mana? Sesibuk apa? Sesibuk apa? Sibuk gak sempat hafal Quran, Masya Allah. Cita-cita paling tinggi masuk surga, surganya Firdaus bersama Nabi. Baca Quran susah. Sini. Kemudian sahabat Nabi SAW meninggal dunia. Sahabat mulai mengajarkan ajaran Nabi kepada para tabi'in. Ya, para tabi'in. Generasi setelah sahabat. Nah, zaman tabi'in ini, kemudian juga ke tabi'ut tabi'in, metode hafalan, ya, itu sudah mulai bertambah dengan catatan, mulai dicatat. Ya. Karena maaf, sahabat saat Nabi meninggal mulai menyebar. Ya. Ali bin Abi Thalib ke Kufah, Mu'adz bin Jabal kemudian ke Yaman. Ya. Ada yang kemudian sampai Sa'ad bin Abi Waqqas ke Nusantara, abad ke-7, ya, ke wilayah Barus, 414 km dari kota Medan. Ya. Sampai ke Nusantara, Insya Allah. Sampai ke Nusantara. Karena sahabat ini menyebar, ya. Muawiyah bin Abi Sufyan sampai melakukan perjalanan sampai ke wilayah Afrika, ya, Afrika Utara dengan tukang cukurnya Nabi. Tukang cukurnya Nabi itu wafatnya di Libya, ya. Ada kuburannya di situ. Kemudian Muawiyah, Amr bin As, ya, melakukan perjalanan. Muawiyah bin Abi Sufyan juga kemudian ada masjidnya di Syria, ya. Artinya keluar wilayah Hijaz, menyebar. Ada yang ke Afrika. Ada yang kemudian Afrika Utara umumnya, masuk lewat Libya, sebelumnya Mesir, kemudian Tunisia, ada Maroko, ada Aljazair, nyebrang ke Andalusia, Spanyol sekarang. Perhatikan sini, saya teruskan. Kemudian ada sebagian lagi ke wilayah Persia. Persia bukan Arab, Irak, Iran itu bukan Arab, ya. Ada yang ke Irak, ada yang ke macam-macam. Ada yang selanjutnya dari mulai ke Yaman, Hadramaut, Mu'adz bin Jabal sampai dengan ke Asia. Ada yang ke Asia. Nah, karena negara-negara ini bukan bagian dari negara Arab, sudah menyebar, maka maaf, satu pemahaman terhadap Islamnya nggak sama dengan generasi sebelumnya. Kekuatan hafalannya berbeda. Maka cara mereka belajar dari sahabat untuk menguatkan hafalan dan meyakinkan ditambah dengan catatan. Mulailah mengkodifikasikan ajaran-ajaran Nabi. Jelas sampai di sini? Pelan-pelan. Nah, generasi yang belajar langsung dari para sahabat, tabi'in dan dari tabi'ut tabi'in, langsung belajar dari mereka, kemudian menghimpun, itu dibatasi sampai dengan tahun 200 Hijrah. Sampai tahun 200 Hijrah. Ya. Jadi generasi emas itu, yang menghimpun langsung murni dari sumbernya, sampai tahun 200 Hijrah. Itulah yang dikenal dengan ulama salafus saleh. Ya. Salafus saleh. Di antara salafus saleh itu, yang paling bersinar, yang ingatannya sangat kuat, kemampuan nalarnya tajam, hebat dalam merumuskan, ada 4 orang ulama. 4 ulama. Siapa mereka? Saya percepat. Satu diantaranya Abu Hanifah, ya. An-Nu'man bin Bashir, yang lahir tahun 80 Hijrah, wafat tahun 150 Hijrah. Ya. Beliau berada di daerah Irak, ya, di Irak. Kemudian Malik bin Anas, ya, lahir tahun 93 Hijrah, wafat tahun 179 Hijrah. Itu tinggal sampai meninggalnya di Madinah terus. Di Madinah, tidak pernah keluar. Ini ahli hadis. Ya. Kemudian ada Muhammad bin Idris, kakeknya yang ke-9 namanya Asy-Syafi'i. Dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i, lahirnya tahun 150 Hijrah. Abu Hanifah meninggal, yang ini lahir. Bu, ingat Bu ya, ini saya berikan motivasi. Imam Asy-Syafi'i saat lahir, itu lahirnya di Gaza. Di Gaza. Lahir tumbuh, ayahnya meninggal. Tinggal ibunya, Pak. Tinggal ibunya. Punya cita-cita orang tuanya supaya anak ini menjadi ulama besar. Sumber ilmu ada di Mekah, digendong jalan kaki oleh ibunya, digendong dengan alas kaki yang terbatas sampai ke Mekah. Dari Palestina di Gaza ke kota Mekah, kalau pakai bis sehari 2 malam, itu jalan kaki ibundanya. Dibawa tawaf. Ada halaqah ulama didudukan di situ. Setelah mendengar dibawa lagi sampai meninggalnya. Sampai sekarang dikenal sebagai ulama besar. Kalau ada jasa yang luar biasa, itu ibundanya. Bayangkan, tidak ada mobil, tidak ada motor, tidak ada pesawat, perbatasan luar biasa, perbekalannya juga terbatas, dibawa, digendong sampai ke Mekah jadi ulama besar.
antum, para ibu, Masya Allah, kendaraannya ada, motornya ada, mobilnya ada, handphonenya ada, segalanya ada. Kalau dengan semua fasilitas itu belum bisa menjadikan dan mengkadar serta mendidik anak menjadi lebih daripada Imam Asy-Syafi'i, dengan fasilitas apa lagi yang dibutuhkan supaya anak-anak kita dekat dengan Allah? Ahmad bin Hanbal, muridnya Asy-Syafi'i, tahun 164 Hijrah, wafat 241 Hijriah. Nah, Bapak Ibu sekalian, keempat ulama inilah yang kemudian menghimpun, sekali lagi, menghimpun semua ajaran-ajaran Nabi yang disampaikan pada para sahabat, termasuk juga kepada para tabi'in, ditulis oleh mereka di kitab-kitabnya. Nah, ini yang paling penting. Lihat sini. Ajaran yang dihimpun dari Nabi itu ada dua sifat. Ada dua sifat. Satu, yang sifatnya satu jenis. Jadi dalilnya satu, contohnya satu. Dalilnya satu, contohnya satu. Tidak ada beda, tidak ada ragam. Kalau yang seperti ini, maka kita tidak boleh menyimpang. Tidak boleh menyimpang, tidak usah kreatif. Artinya apa? Kalau Nabi memberikan satu dasar, satu jenis, satu ragam, dalilnya satu, contohnya satu, itu artinya semua orang, semua umatnya dianggap mampu menunaikannya dengan baik. Contoh, saya ingin bertakbir salat, Nabi hanya mengajarkan angkat tangannya, baik yang sejajar dengan bahu ataupun dengan daun telinga, atau memankibai atau dekat dengan kedua telinganya. Ya. Maka rumusnya sederhana, kata Nabi, angkat letakkan di dada. Angkat letakkan di dada. Tidak ada rumus lain antara mengangkat dengan meletakkan itu. Karena semua bisa melakukan. Kalau sudah dalilnya satu, contohnya satu, maka maaf, kita tidak perlu kreatif. Ya Allah, masa sama orang saya dahulukan yang kanan duluan, sama Allah kok yang kiri duluan? Ya, sedikitlah agak beda supaya lebih baik dalam pandangan Allah. Allah kanan dulu. Allahu Akbar. Nah, ini tidak perlu dilakukan. Ya Allah, kok nggak enak, salam itu kan artinya berbagi ke kanan, berbagi ke kiri. Kalau berbagi itu kan tidak hanya wajahnya, tangannya juga harus ikut memberi. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sampai kiamat kurang 2 hari Anda nggak akan dikasih. Ya. Jadi kalau contohnya satu, dalilnya satu, kita tidak boleh kreatif. Ya. Kalau menyimpang itu yang dimaksud dengan bid'ah, mengada-ngadakan sendiri, nggak ada dalil, nggak ada contohnya. Jelas sampai sini? Yang kedua, ini yang paling penting, dan di sini sering memunculkan perbedaan pendapat, tapi ada sesuatu yang tidak wajar, berselisih pada yang tidak diketahui, itu yang nggak wajar. Beragam, jenisnya beragam, ragam jenis. Biasanya kalau seperti ini, Nabi dalilnya tidak hanya satu, contohnya pun beragam. Itu ditunjukkan untuk kemudahan umatnya dalam menunaikan ibadah. Karena umatnya dipandang tidak mungkin melakukan itu kecuali dengan beberapa alternatif. Contoh, Sunan Abu Dawud nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujr, dengan yang kedua nomor hadis 840 dari Abu Hurairah. Ini persoalan tentang, posisi tangan dan lutut atau kaki saat akan sujud. Kalau akan sujud itu tangan duluan atau lutut duluan? Tangan dulu, baik. Apa dalilnya? Lutut duluan. Hati-hati, karena ada suami istri tidak tegur sapa, ini kisah nyata. Suaminya langsung yang bilang, suami istri tidak tegur sapa semalaman karena persoalan ini. Suami sholat isya tidak ke masjid, ya, ke rumah, kemudian malamnya di rumah karena terlambat datang dari kantor, ya. Kemudian istri melihat, begitu turun, lututnya duluan. Dari i'tidal, sami Allah liman hamidah, kemudian akan sujud, lutut duluan. Selesai sholat, kata istrinya, papa itu sholatnya nggak sesuai sunnah. Kenapa? Kok lutut duluan, harusnya tangan dulu? Mama yang nggak baca hadis, katanya. Padahal dua-duanya nggak baca. Dua-duanya nggak baca. Yang satu dengar dari guru yang A, satu dari guru yang B. Suaminya cerita besok paginya, ya, karena jemput ke rumah, masya Allah. Ya. Bapak ibu sekalian, kedua-duanya sebetulnya ada di hadis Nabi. Dan uniknya di kitab yang sama. Di kitab yang sama, bedanya 2 nomor. Di Al-Bukhari nggak ada, di Muslim nggak ada, yang ada di Abu Dawud ini. Yang pakai lutut itu adanya di Abu Dawud nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujr. Di awal-awal masa sholat, dilihat oleh Wa'il, Nabi selalu turun dengan lututnya dulu, baru kedua telapak tangannya. Jelas sampai sini? Diambillah pendapat itu oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah
menulis beliau buku sifat sholat Nabi. Silahkan lihat ya. Dalam uraian beliau memilih untuk menggunakan lutut. Kemudian yang menggunakan telapak tangan itu sama di kitab yang sama, beda 2 nomor. Yang meriwayatkan Abu Hurairah, di akhir masa kehidupan Nabi, beliau selalu sholat mendahulukan kedua telapak tangannya. Maaf kalau sudah agak sepuh-sepuh itu biasanya kan persoalan ya di kaki. Ya, Bapak Ibu lebih tahu lah ya. Turun kedua telapak tangan duluan. Ya. Karena itu Abu Hurairah melihat, diriwayatkan kepada kita, dirangkum oleh Abu Daud. Muncul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mempopulerkan riwayat ini karena khawatir orang menganggap hanya boleh pakai lutut saja. Dipilih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani riwayat yang kedua. Jadi Anda yang pakai Al-Albani misalnya, bacanya dari situ, lihatnya dari situ, dan judul bukunya sama, Sifat Sholat Nabi. Cuma memilih riwayat yang kedua tanpa menyalahkan riwayat yang pertama. Karena dua-duanya dalilnya ada. Jadi yang pakai telapak tangan boleh, pakai lutut boleh, yang salah yang kepala duluan. Belum apa-apa sudah rame, ya ini yang benar, ini yang salah. Kalau dua-duanya ada hukumnya, sumbernya ada, dalilnya dari Nabi, maka itu prinsipnya kemudahan. Karena nggak bisa. Coba kalau Anda misalnya pilih pakai tangan saja, kalau tangan nggak bisa mau pakai apa coba? Kemungkinan cuma 2. Kalau nggak pakai lutut, pakai telapak tangan, itu sederhananya. Jelas sampai sini? Nah, maka dalam hal demikian itu ragam boleh memilih, tapi ada ikatannya, diikat muqayyadun bid dalil bil adillah. Dalilnya ada, contohnya ada, lakukan. Nggak ada dalil nggak boleh. Jelas sampai sini? Nah, kedua ini dirangkum oleh 4 bintang ulama ini, dikumpulkan semuanya. Nah, kumpulan semuanya ini baik yang satu jenis ataupun ragam jenis disebut dengan manhaj. Manhaj. Ya. Jadi Anda baik yang sujudnya menggunakan telapak tangan ataupun menggunakan kedua lutut, manhajnya sama dengan Nabi. Sejalur. Jelas? Ikut manhaj salaf di sini. Orang yang ikut itu namanya salafi. Kalau banyak namanya salafiyun. Ya. Jadi sebetulnya semua orang Islam itu salafi. Semua orang Islam itu salafiyun. Ya. Jadi bukan kelompok tertentu, ya, komunitas tertentu, bukan. Tapi semuanya itu salafi. Nah, istilah-istilah salafi yang muncul sekarang ini sebetulnya itu tren yang ingin mengembalikan kepada ajaran yang ini. Tadinya ada yang menyimpang, maaf, kuburan dijadikan sebagai sesembahan, doa-doanya tidak tepat, kemudian pindah dari orang kemudian kepada hewan. Cuma di Indonesia yang hewan itu jadi kiai, ada kiai selamat gitu kan? Nah, sudah cukup dengan hewan kemudian pindah kepada benda, keris jadi kiai. Ada kiai banyak itu ya. Sekarang diburu di Belanda namanya Kiai Nogosiluman. Kiai Nogosiluman itu kerisnya Pangeran Diponegoro. Anggaran banyak untuk mencari keris itu. Nggak cukup dengan keris, sekarang muncul Kiai Akik, macam-macam. Itu keliru. Makanya muncul gerakan kembalikan ke manhaj salaf, muncullah itu salafi. Orang-orang yang ikut ini sebetulnya semuanya salafi. Mau yang pakai lutut dulu, pakai telapak tangan dulu, itu secara manhaj sama semuanya. Jelas sampai di sini? Baik. Nah, kalau kita memilih salah satu, misal saya mau pilihlah pakai lutut saja, karena kan nggak mungkin dua-duanya. Baik ya? Atau saya pakai telapak tangan saja. Pilihan kita itu disebut dengan madhab. Jadi semuanya disebut dengan manhaj, pilihannya disebut dengan madhab. Singkatan dari madhaba ilaihi. Satu yang dipilih untuk memudahkan ibadah. Contoh, bismillah itu bacanya bisa 4 cara. 1 disirkan, kedua dijaharkan, ada 70 hadis itu. Ketiga nggak dibaca sama sekali. Yang keempat, pertama nggak dibaca, pertama dijaharkan dari Abu Hurairah, selanjutnya tidak dibaca sama sekali. Jadi boleh jaharkan, boleh sirkan, tidak dibaca sama sekali juga silahkan. Yang keempat, dijaharkan yang pertama, selanjutnya nggak dibaca. Maaf. Sekarang saya contohkan. Misal, ini Imam Asy-Syafi'i ngajar. Datang ke satu tempat misalnya. Ke Mesir, Afrika Utara. Orang-orang Mesir belum tahu bacaan sholat. Saya mau sampaikan, diajarkan semuanya cara bismillah atau diajarkan satu saja? Orang yang belum tahu bacaan sholat, belum mengerti sholat, mau diajarkan seluruh bacaan atau satu saja? Satu. Nggak mungkin keseluruhannya. Baru datang belum pada bisa sholat. Saat baca bismillah bisa dijaharkan, bisa disirkan, bisa tidak dibaca sama sekali. Orang bingung. Pilih salah satu. Nah, saat dipilih salah satu itu, itulah yang disebut dengan madhab. Akhirnya apa? Abu Hanifah memilih nggak baca sama sekali. Malik memilih tidak baca sama sekali. Asy-Syafi'i memilih juga dijaharkan. Ahmad bin Hambal menengahi, saya pilih disirkan saja.
Semua ada dalilnya dari Nabi. Ketika dipilih itulah kemudian menjadi namanya apa? Mazhab. Guru-guru ini mengajarkan turun murid-muridnya. Ini diantaranya. Hanafi, Masya Allah, itu punya murid namanya Abu Yusuf. Punya murid lagi Asy-Syaibani, punya murid Ad-Dahlawi, penyebarannya di Asia Selatan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ke India, ke Pakistan, mazhabnya Abu Hanifah itu, Hanafi. Ya. Jadi kalau Bismillah itu pasti nggak pakai sama sekali. Kunut nggak pakai kunut, nggak ada kunut subuh, nggak ada. Ya. Itu Abu Hanifah pilihannya, mazhabnya. Maliki punya murid Ibnu Wahab, Ibnu Wahab punya murid namanya Suhnun. Suhnun punya murid sampai sekarang masih hidup, Syekh Ar-Rabiti, tinggalnya di Libya. Alhamdulillah saya pernah langsung belajar kepada beliau. Matanya tidak bisa lihat, tapi mata hatinya sangat tajam. Satu kali kami membacakan kitab, kawan kami membacakan. Begitu membacakan kitab, kata Syekh kami ini, Syekh Ar-Rabiti, "Kif ya bunai, tilka nuqtah wa laysatil fasilah." Anakku tolong berhenti di situ, itu katanya titik bukan koma. Kata muridnya, "Syekh, tapi di sini koma." Bukan, itu bukan koma tapi titik. Barangkali ada noda di situ ke bukunya. Itu terbitan mana? Terbitan sekian. Iya betul, itu halaman sekian, paragraf sekian, baris sekian, huruf nomor sekian. Kalau Anda tidak percaya, bandingkan dengan kitab yang lainnya. Itu Syekh Ar-Rabiti. Masya Allah. Maaf ya, buta matanya karena saking banyaknya baca. Tahajud tidak henti-henti, puasanya rajin, ahli fikih, mata buta karena banyak membaca untuk mendekatkan diri kepada Allah. Antum dikasih mata sampai sekarang bisa lihat, baca Quran aja susah. Sudah susah tahajud, Masya Allah. Yang sunnah tertinggalkan, yang wajib terlambat, cita-cita masuk surga, surganya Firdaus bersama Nabi, ingin melihat Allah langsung, bagaimana? Imam At-Tirmidzi, Masya Allah, amalannya banyak, hadisnya banyak, tahajud tanpa henti, puasa sunnahnya luar biasa. Di ujung hidupnya itu banyak menangis kepada Allah karena takut kalau pulang itu tidak cukup bekalnya. Dan tangisan inilah yang membuat mata beliau menjadi buta. At-Tirmidzi menangis sampai buta matanya karena takut pulang kepada Allah membawa salah. Antum sampai tidur pun kadang-kadang mimpinya itu salah juga. Ya. Teruskan dulu. Afrika Utara penyebarannya. Jadi kalau Anda ke Afrika Utara, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, nyebrang dikit Eropanya, Italia, Prancis, Spanyol, itu Maliki mazhabnya. Yang kalau bismillahnya nggak dibaca langsung, kunutnya ada tapi disirkan sebelum ruku. Ya, kalau dalam salat subuh itu Maliki, Tapi Syekh Maliki ini nggak pernah keluar Madinah. Murid-muridnya yang datang ke Madinah. Ya, murid-muridnya itu yang tarawihnya sampai 33 kali itu Maliki. Sampai sekarang di Madinah itu 33. Ya, sampai sekarang. Dilengkapkan jadi 36. Ya. Kalau di Mekah 20 sampai dengan 23. Ya. Lihat Asy-Syafi'i punya murid Al-Buwaiti. Asy-Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Masya Allah, datang ke tempat Imam Malik salah jadwal. Bukan karena salah tidak tahu, bukan. Karena berangkat jauh-jauh, jalan kaki Pak Ibu. Gak ada mobil, gak ada motor, gak ada kendaraan, jalan kaki ke tempatnya Imam Malik di Madinah, ingin mendapatkan pelajaran kitab Al-Muwatta. Misal, Imam Malik jadwalnya itu hari Rabu. Imam Syafi'i nyampe di sana hari Selasa karena jalan kaki jauhnya itu. Begitu datang ke situ, berdiri, itu sadar beliau, bukan jadwalnya menunggu di depan pintu seharian. Di depan pintu seharian, Masya Allah. Tidak dibukakan pintu karena bukan jadwalnya. Begitu tiba hari Rabunya itu, ya, ilustrasinya, tiba-tiba Imam Malik langsung mengatakan kepada pembantunya, kepada khadimnya, "Iftah," katanya, "ilbab, bukalah pintu itu, di depan sudah ada seorang pemuda menunggu." Padahal Imam Malik tidak pernah lihat. Buka pintu, di depan sudah ada seorang pemuda menunggu. Begitu dibuka, datang Imam Asy-Syafi'i itu, ditanya, ya, "Ada keperluan apa?" katanya. "Punya hajat apa?" Kata beliau, "Saya ingin belajar hadis dari Anda." Kata Imam Malik, "Apa yang sudah kamu punya?" Kata Imam Asy-Syafi'i, "Hafidhul Muwatta." Saya sudah hafal kitab Al-Muwatta. Jadi menunggu di depan pintu syekhnya itu sambil menghafalkan kitab Al-Muwatta yang tebalnya itu 2 kali buku ini dalam semalaman hafal. Imam Asy-Syafi'i. Dalam semalaman hafal itu Imam Asy-Syafi'i. Dan dalam keadaan jadi guru besar pun masih tawadhu juga. Guru sedang istirahat, gak diganggu, ditunggu sampai besoknya. Antum taklimnya di mana-mana, terbuka tempatnya, tidak ada halangan, kendaraannya ada, datang bukan hanya 1 hadis, 10 hadis kadang-kadang disampaikan, masih nggak mau datang juga. Masya Allah, ya. Dengan cara apa lagi mesti dibimbing? Bahkan ada satu lagi yang tidak disebutkan di sini, Masya Allah, ada orang datang ke tempatnya Imam Malik, itu jual rumah, jual tanah demi belajar 1 hadis. Datang ke Imam Malik ditolak, nggak mau pulang, kata Imam Malik, cambuk orang itu. Ke pembantunya, cambuk. Begitu dicambuk sekali, 2 kali, 8 kali. Setelah dicambuk 8 kali, orang ini merintih mengatakan, "Anda zalim Syekh," katanya. Kata Imam Malik, "Kenapa? Saya sudah jual tanah, jual rumah untuk kesini belajar hadis, tapi Anda pukuli saya, Anda zalim. Lalu apa mau kamu?"
sesuai dengan jumlah cambukan tadi, berikan saya 8 hadis. Diberikan oleh Imam Malik 8 hadis untuk membayarnya. Kata orang tadi, Syekh kurang, tolong cambuk lagi sebanyak-banyaknya. Tolong cambuk lagi sebanyak-banyaknya. Orang mau ngambil hadis 8 saja, mau dicambuk dulu. Antum datang ke sini saking mudahnya, dikasih air minuman juga, disediakan snack juga kalau malam Jumat, belum mau juga belajar, dengan cara apa lagi? Cita-cita masuk surga, surganya Firdaus bersama Nabi, ingin melihat Allah tanpa hijab, Masya Allah. Punya murid namanya Al-Buwaiti, Buwaiti punya murid namanya Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari yang nulis kitab Sahih, ya, Sahih Al-Bukhari itu muridnya Al-Buwaiti, madhabnya Syafi'i. Kemudian Wahbah Az-Zuhaili, saya pernah bertemu beliau di Tripoli, ya. Ini orang Syria, sampai sekarang masih hidup. Di antara karyanya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ya. Wahbah Az-Zuhaili, penyebarannya Asia Tenggara banyaknya, umumnya Asia Tenggara. Kemudian Ahmad bin Hanbal Hambali, punya murid namanya Al-Athram, punya murid lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, itu Hambali. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai berakhirnya di Syekh Al-Albani. Penyebarannya di Teluk, ya. Sekarang di Saudi Arabia, misal di Uni Emirat Arab, di Qatar, itu umumnya mazhabnya Hambali. Yang kalau salat bismillahnya disirkan, ya, nggak ada kunutnya kecuali nazilah dan sebagainya, itu Hambali. Jelas sampai di sini? Nah, Indonesia apa? Hebatnya Indonesia, pelajari semua. Maka guru-guru kita itu, Masya Allah, ada yang datang ke Afrika Utara belajar ke Mesir, ya. Ada datang ke Asia Selatan, ke Pakistan. Ada datang ke Timur Tengah, ke Mekah, Masya Allah. Ada yang ke Madinah, macam-macam. Dan itu sudah dulu berlangsung. Dipelajari keseluruhannya. Saya berikan contoh misalnya, orang Surabaya belajar ke Mesir. Orang Jakarta misalnya belajar ke Mekah. Orang Padang misalnya belajar ke Irak, misal saja. Dipelajari semua. Afrika Utara mazhabnya tadi apa? Maliki, ya. Yang bismillahnya nggak dibaca sama sekali, ya. Masya Allah. Asia Tenggara apa mazhabnya tadi? Syafi'i, yang bismillahnya dijaharkan. Di Teluk mazhabnya apa? Hambali, yang bismillahnya disirkan. Belajarlah di situ. Pulanglah ke Indonesia, Masya Allah. Saat pulang ke Nusantara, misal datanglah tiba-tiba orang Surabaya ke Jakarta, bermakmum di Jakarta. Yang Surabaya ini karena belajar dari Afrika Utara Mesir, ya, bismillahnya dijaharkan, ya, mazhab Maliki kalau Mesir terbagi dua. Misal ke Libya, bismillahnya tidak dibaca sama sekali, ya. Kemudian yang di sini karena belajar ke wilayah yang sifatnya Syafi'i, ya, bismillahnya dijaharkan. Ketika datang orang Surabaya ke Jakarta, bermakmum di belakang yang kemudian tidak dibaca sama sekali, dibaca bismillahnya dijaharkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ini belum pernah dengar. Ngaco nih sholatnya nih. Harusnya nggak dibaca nih. Ya. Yang ini juga begitu. Yang ini belajar, ya, Masya Allah. Yang tadinya disirkan dari Teluk, dari Mekah misalnya, datang ke wilayah Surabaya, bermakmum di sini, nggak dibaca sama sekali. Salah nih sholatnya nih. Ini kejadian sampai sekarang. Saya tugas di Mekah 2010, menerima jemaah haji yang pertama. Begitu datang sholat, Masya Allah, isya'nya sholat di situ, Allahu Akbar. Imamnya disirkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imamnya Muhammadiyah sini nih. Begitu sholat subuh, imamnya nggak kunut, lengkap sudah itu. Apa saya bilang kan semalam Muhammadiyah kan yang nggak kunut. Padahal nggak ada Muhammadiyah, nggak ada NU dari zaman Nabi, Masya Allah. Dan yang paling hebat, dua pendiri ormas besar itu bersaudara dan belajarnya sama-sama. Sama-sama berangkatnya bareng, satu nasab yang sama, belajar di satu guru yang sama, kembali yang sama, punya misi yang berbeda. Yuk kita buktikan. Saya agak panjangin sebentar nih ya. Satu, namanya Kiai Haji Muhammad Hashim Al-Ash'ari. Muhammad Hashim Al-Ash'ari. Kemudian nanti mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Kedua, siapa namanya? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebetulnya bukan nama asli, nama aslinya Muhammad Darwish. Cuma nanti saat pergi ke Mekah, keduanya ini oleh gurunya Muhammad Darwish diganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Mendirikan Muhammadiyah.
Tanggal 18 November tahun 1912. Nah, pertama, dua-duanya ini bersaudara. Bersaudara. Ketemu nasabnya di saudara jauhnya. Muhammad Hashim Al-Ash'ari bin Abdul Wahid. Bin Abdul Wahid. Bin Abdul Halim. Abdul Halim nama aslinya Pangeran Bernawa. Pangeran Benawa. Bin Abdurrahman. Abdurrahman nama aslinya Sultan Hadiwijaya. Dikenal dengan Joko Tingkir. Bin Abdul Fattah. Bin Abdul Aziz. Bin Abdullah. Bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq itu? Bapaknya Raden Ainul Yakin yang dikenal dengan Sunan Giri. Bertemulah nasabnya di Maulana Ishaq. Maulana Ishaq. Nanti kita jelaskan siapa Maulana Ishaq ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan, ini nasabnya nyambung ke sini Maulana Ishaq. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar, bin Kiai Haji Ilyas, bin Kiai Sulaiman, bin Kiai Murtada, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kiai Gerbek, bin Maulana Ishaq. Sini. Maulana Ishaq. Bertemu di sini. Ya. Siapa Maulana Ishaq ini? Adalah satu dari dua anaknya Syekh Ahmad Jumadil Kubra yang membawa Islam asalnya dari Mesir, datang dengan 8 orang temannya atas perintah dari kekhilafahan Turki supaya datang ke Nusantara memberikan nilai-nilai Islam. Namanya Ahmad Jumadil Kubra. Punya 2 orang anak, satu Maulana Ishaq, yang kedua Syarif Abdullah. Syarif Abdullah. Maulana Ishaq ini nanti yang akan melahirkan 2 keturunan ini. Syarif Abdullah ini tinggalnya di Mesir, tidak ikut ke Nusantara. Tapi nanti pada tahun sekitaran awal abad ke-15 akan bertemu dengan seorang perempuan luar biasa yang sudah masuk Islam, anaknya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu siapa? Nama aslinya Pamenah Rasa. Pamenah Rasa punya kekuasaan yang luar biasa, luas. Ya. Kalau dari Cirebon, batas Jawa Tengah, sampai dengan ke ujung wilayah Banten, ibu kotanya di Bogor. Dulu namanya Pamenah Rasa. Pamenah Rasa ini dulu inspeksi datang ke wilayah Subang pada masa itu sampai dengan ke Karawang. Di Karawang itulah bertemu dengan seorang perempuan yang bersih luar biasa, cantik, taat, sedang baca Quran. Muridnya Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin itu karena dulu menimba ilmu Qurannya di Mekah, dikenal dengan Ummul Qura, maka disebut dengan Syekh Qura. Syekh Qura. Siapa perempuan ini? Namanya Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang. Jatuh cinta dengan Nyai Subang Larang, menikahlah dengan beliau ini. Setelah menikah, pada tahun 1423, memiliki keturunan pertama laki-laki, diberi nama dengan Walang Sungsang. Walang Sungsang. 1426 punya anak yang kedua, perempuan, diberi nama Nyai Rara Santang. Rara Santang. 1427 lahir anak yang ketiga, diberi nama dengan Raja Sengara. Raja Sengara. Nah, kakak ini, 2 kakaknya, Walang Sungsang dengan Rara Santang, kemudian muncul satu masa ingin berhaji. Datanglah ke kota Mekah. Ya. Kemudian mereka datang ke Mekah setelah menunaikan ibadah haji, berganti nama. Ini Walang Sungsang menjadi Ki Abdullah Iman. Kan yang ini ya, Abdullah Iman namanya. Gelarnya Ki Samadullah. Gelarnya Ki Samadullah. Kiai Samadullah. Samadullah. Ini Rara Santang berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim. Saat akan pulang di jalan bertemu dengan Syarif Abdullah. Syarif Abdullah langsung meminang Syarifah Mudaim untuk dijadikan istrinya. Menikahlah kedua orang ini, lantas berangkat ke Mesir. Di Mesir kemudian mereka menyatu, bersama-sama berumah tangga, melahirkan seorang anak namanya Syarif Hidayatullah. 20 tahun belajar di sini, belajar dengan Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, belajar dengan ulama-ulama besar, sampai setelah matang kembali dia akan menengok kakeknya datang ke Prabu Siliwangi. Ya. Karena kakeknya tinggal di wilayah Jati, diberikan kekuasaan di situ, diangkatlah dan dikenal dengan Sunan Gunung Jati di kemudian hari. Itulah Syarif Hidayatullah, keturunan dari sini. Sedangkan Ki Samadullah pergi ke satu wilayah dikenal dengan Lemah Wungkuk, minta izin pada bapaknya untuk memajukan wilayah itu. Di Lemah Wungkuk itu, Masya Allah, itu etnisnya campuran. Ada orang Cina, orang Arab, orang lokal, masih belum bagus. Minta izin supaya ditata. Campuran dalam bahasa lokal itu disebut dengan caruban. Oh, caruban. Begitu datang ke sini, ya, dikelola, dirawat dengan baik sampai tumbuh pesat luar biasa, Masya Allah.
tiba-tiba melihatlah seorang anak perempuan, putri dari seorang pembesar Syah Bandar namanya Ki Gedeng Alang-Alang, punya putri namanya Nyai Kencana Larang. Kencana Larang. Ya. Menikah dengan Kencana Larang. Setelah menikah, untuk mengabadikan namanya maka disebut dengan Caruban Larang, Caruban Larang, Caruban Larang. Lisan orang sana menyebut Caruban, 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 berubah sekarang menjadi Cirebon, 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 Cirebon. Nah, muncul Cirebon. Ibunya Nyai Subang Larang sudah lama berumah tangga, ingin menengok. Di perjalanan lewat di satu daerah, ajalnya tiba, meninggallah di situ. Untuk mengenang sampai sekarang disebut dengan daerah Subang. Orang Subang belum tentu tahu itu. Nah, ya. Nah, terus apa cukup? Jadi muncul Cirebon. Nah, karena Cirebon sudah maju, maka kemudian diangkatlah, diberi gelar oleh Prabu Siliwangi, diberi gelar namanya Mangkubumi. Ya, Mangkubumi. Ini pertama gelar ini. Mangkubumi itu artinya khalifah fil ard. Al-Baqarah ayat ke-30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fil ardi, fil ardi itu bumi. Khalifah, mangku, yang merawat, memangku bumi. Jadi gelar mangku bumi itu sama dengan khalifah. Jadi salah total kalau mengganti gelar khalifah menjadi mangku bumi. Sami mawon. Khalifah itu ya mangku bumi. Itulah pertama kali gelarnya diberikan. Nah, yang ingin saya sampaikan itu satu keturunan yang sama dari Ahmad Jumadil Kubra, punya anak itu. Kisah ini bukan fiktif, bisa dibaca. Yang paling bagus judulnya Api Sejarah. Ada 2 jilid karya sejarawan muslim namanya Ahmad Mansur Suryanegara. Ahmad Mansur Suryanegara yang dari Bandung. Jilid yang pertama warnanya hitam, halaman 148. Itu dimulai di situ kisahnya. Yang punya bukunya silahkan. Nah, apa hubungannya dengan yang paling atas? Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari itu berangkatnya bareng, satu keturunan berangkat bareng. Di Makkah itu berguru pada seorang ulama besar, alim luar biasa dari Minangkabau, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ada juga yang menyebutkan riwayat dari Sambas, Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Belajar dari situ, setelah selesai, dua-duanya punya keunikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu senang sekali praktek. Ya, tidak terlalu banyak teoritis. Langsung praktek. Begitu pulang ke Nusantara, langsung mempraktekkan ajaran-ajarannya, membuat persyarikatan, kemudian persyarikatan Muhammadiyah. Muhammad itu nama Nabi, Yah itu nisbah, mengikuti. Jadi ingin memperbaiki keadaan seperti sesuai dengan Nabi. Bikin rumah sakit, bikin sekolah, dan sebagainya. Praktek dakwah. Kiai Haji Hashim Asy'ari, Muhammad Hashim Al-Asy'ari, Masya Allah, beliau itu senang nulis kitab. Beda dengan Ahmad Dahlan. Menulis kitab sampai ada 19 karya beliau dihimpun di satu kitab besar. 19 kitab, dari mulai pertama adab dalam menuntut ilmu, kedua risalah Ahlussunnah wal Jamaah, ada kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, sampai 19 kitab. Masya Allah. Jadi akan menyeimbangkan, saudaranya praktek, yang satu memberikan teorinya. Itu asalnya. Dan kalau Anda baca buku aslinya, kitabnya, Masya Allah, itu sama persis, gak ada bedanya. Aliran-aliran menyimpang yang di tanah Jawa disebutkan sama sekali. Misal, risalah Ahlussunnah wal Jamaah buka halaman ke-9. Faslu awal zuhuril bid'ah fi ardi Jawa wal mubtadi'ina fiha. Pasal menerangkan tentang awal munculnya bid'ah di tanah Jawa dan siapa tokoh-tokohnya. Bid'ah yang dimaksudkan bukan fikih tapi akidah. Halaman ke-10 paragraf yang kedua, baris 1 sampai dengan baris yang ke-4. Silahkan lihat. Wa minhum rafidhiyuna. Di antara aliran bid'ah itu adalah Syiah Rafidah. Syiah, ya. Beliau langsung menyebutkan, bukan saya. Beliau langsung yang menyebutkan. Asalnya semua Sunni, kata beliau itu, semua Sunni. Cuma terjadi di tahun 1333 Hijrah sama dengan 1909 Masehi. Datang tiba-tiba entah dari mana, ada satu aliran disebut dengan Syiah. Pekerjaannya yasubbuna sayyidana Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Seringkali mencela 2 sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar. Disebutkan dalilnya, hadisnya. Kemudian halaman yang ke-11-nya, wa minhumul abahiyuna, ada aliran kepercayaan abal-abal, abahiyun, semua boleh. Siapa mereka? Yang merasa dekat dengan Allah, wasafa qalbuhu, hatinya merasa sudah bersih, jernih. Sehingga kalau sudah bersih jernih itu tidak berlaku ketentuan dan larangan. Jadi kalau nggak sholat pun nggak apa-apa karena sudah dekat dengan Allah. Gelarnya tinggi, Pak Kiai ku nggak sholat ya, kan sudah adzan. Jasad bapak bersama adik, tapi roh bapak sedang sholat. Nah itu diantara yang kacau itu ya.
Jadi larangan nggak berlaku karena sudah dekat dengan Allah. Ini penyimpangan langsung disebutkan di Quran surah ke-2 ayat 80 Al-Baqarah. Ya. Ada lagi aliran yang reinkarnasi tanasukhil arwah. Ya. Bahkan ada jahlatul mutasawwifah, orang sufi yang paling bodoh. Orang sufi yang paling bodoh disebutkan oleh beliau. Siapa itu? Itu yang mengaku menyatu dengan Tuhan. Mengaku dengan Tuhan. Allah sedang menyatu dengan dirinya, manunggaling kaulah Gusti. Siapa kamu? Saya adalah Allah. Allah sedang apa? Allah sedang makan. Nah, itu sudah lain. Jadi itu diantara kitab-kitab beliau. Nah, jadi tidak ada bedanya. Kisah yang terakhir yang ingin saya tutup, satu kali muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu berkunjung ke Kauman ke Jogja. Karena Ahmad Dahlan pulang ke Kauman, Hasyim Asy'ari pulang ke Tebu Ireng ke Jombang. Datanglah dari Jombang itu, kemudian ke wilayah Kauman, dilihat di situ. Kok ini beda ya katanya. Balik lagi ke Tebu Ireng. Syekh katanya, itu ada aliran di Kauman yang menyimpang. Bagaimana caranya? Begini. Siapa orangnya? Namanya sekian. Ciri-cirinya bagaimana seperti ini? Itu bukan menyimpang. Itu saudara saya. Bantu sana balik lagi. Masya Allah. Ketika membantu balik lagi, kemudian sampai di situ berumah tangga, punya anak namanya Ahmad Azhar Bashir. Sampai kemudian jadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang digantikan oleh Amin Rais, digantikan oleh Syafi'i Ma'arif, digantikan Din Samsudin. Agustus nanti mau muktamar itu. Ya, mau diganti lagi karena sudah 2 periode. Saya baca itu. Jadi saya tahu itu, ya. Sama juga NU juga begitu, sama sampai sekarang sampai Aqil Siraj, ya. Hasyim Muzadi digantikan Aqil Siraj, sekarang mau nyalon lagi yang kedua itu, ya. Jadi insya Allah baca. Dengan membaca itu menambah wawasan kita, jadi paham, bersikap kita bijak. Saya semua dibaca, walaupun yang dibaca itu tidak semua harus diamalkan. Saya baca, informasi saya baca. Bapak Ibu mau tanya apa saja, insya Allah kalau tahu saya jawab. Tanya musik, saya nggak pernah main musik, saya nggak suka. Dan bukan bagian dari hal yang penting. Tapi teorinya saya hafal. C, D, E, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, B, C, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, B, C, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, G, A, B, C, saya tahu itu. Ya. Jadi bersikap dengan baik. Saya kira kita cukupkan dulu ya untuk hari ini karena kita harus berpindah tempat juga. Jadi barangkali itu materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Dan semoga dengan pertemuan kita, sebagian dari pertanyaan yang belum terjawab nanti akan disimpan, mudah-mudahan bisa dijawab di pertemuan yang akan datang.